saya Rizky Turama dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng Royan Julian. Royan Julian merupakan seorang penulis asal Madura. Dia juga mengajar di Universitas Madura. Sepak terjang kepenulisannya sudah berlangsung cukup lama. Dia sudah menang lomba penulisan cerpen, lomba penulisan novel, dan di tahun 2022 ini dia memenangkan lomba atau sayembara puisi Dewan Kesenian Jakarta. Setelah itu, dia juga menang sayembara kritik sastra Dewan Kesenian Jakarta yang mengusung tema Hairil Anwar. Tidak usah berpanjang kata lagi, langsung saja kita ikuti sesi ngobrol bareng Royan Julia. Halo Royan, apa kabar Roy? Halo Rizky, baik. Mudah-mudahan kamu di sana juga baik ya. Alhamdulillah ya di sini sehat. Em, Sekarang posisi di Madura, Di Madura, di Pamekasan. di Pamekasan. Itu di mana sih? Pamekasan, Barat, Timur, Utara, Selatan, Pamekasan itu tengah. Jadi Tengah. sebelum Sumenep, Sumenep paling timur, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Gitu. Sehari-hari dosen, Sehari-hari ngajar, nongkrong, baca, itu aja. ngajar di Universitas Ngajar di Universitas Madura. Sastra, Prodi Sastra Indonesia. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, pendidikan ya? Bukan sastra. Pendidikan di sini. Oh, Bukan. jadi FKIP atau memang Universitas Madura itu FKIP. universitas yang FKIP gitu? Enggak. Jadi FKIP aja. Tapi Universitas Madura ini universitas paling tua ya di Madura, swasta, Hmm, dan fakultasnya FKIP. FKIP ya? Unira itu bukan mantan IKIP ya. Oh, bukan mantan Banyak, IKIP. iya betul. Kupikir mantan IKIP kayak Universitas Negeri yang Negeri Mal kayak Negeri Malang dan nama-nama gitu ya, sebagainya gitu Negeri ya. Malang, UNY Enggak, gitu ya. bukan. Ini Bukan memang ya? memang memang universitas dari awal berdiri. Oh, gitu. Tapi kamu ngajarnya di FKIP. Ngajarnya di FKIP. Mata kuliah beberapa di antaranya. Beberapa mata kuliah sastra kayak teori sastra, kritik sastra, kemudian apresiasi drama, mata kuliah menulis juga, menulis karya sastra itu. Menulis karya sastra. Di, ini sebentar. Dirimu pernah mendapatkan mahasiswamu meneliti karya-karyamu sendiri nggak? Pernah ada, cuma bukan aku pembimbing skripsinya. Oh iya, oh, jadi untuk skripsi gitu, terus mereka menggunakan bukumu. Yang mana kalau boleh tahu? Yang kamu Betul. Ada Tanjung Kemarau ada, kemudian Tanda itu juga ada, kemudian yang saya tahu itu sih, nggak tahu yang lain itu saya Ludah Nabi di Lidah Syahraba itu juga pernah, itu. apa rasanya Roy diteliti oleh mahasiswa sendiri? Mereka mereka Biasa atau ini ya, atau mencari tahu apa pembenaran dari penulisnya itu enggak atau teks. enggak sih, enggak. Mahasiswaku enggak gitu. Jadi mereka meneliti ya meneliti aja, nggak perlu mewawancara saya dan sebagainya itu. Gitu. Jadi perasaannya biasa-biasa aja. Biasa aja sebenarnya. Kalau Kamu pernah awal-awal mungkin dulu karya kita, buku kita di awal gitu kan diteliti orang kayaknya wah gitu kan ya. Tapi lama-lama banyak ternyata gitu ya. Setelah kita googling, oh ternyata banyak ya sudah. Kalau sudah banyak kan sebenarnya tidak istimewa lagi. sudah sejak pertama kali itu kapan? Pertama kali bukumu diteliti jadi skripsi yang membuatmu merasa wah gitu. Ya Tanjung Kemarau itu. Hmm. Tanjung Kemarau itu novel gitu kan. Dan tidak cuma mahasiswa saya saja, tapi juga beberapa mahasiswa di luar. Kalau saya googling itu ada beberapa. Dan wah ternyata karya saya diteliti dan lama-lama banyak yang lain, banyak karya-karya yang lain yang diteliti dan sebenarnya itu ya udah tidak istimewa lagi gitu. Mantap sekali. Untuk ininya
Ini kan baru-baru ini menang, bukan baru-baru juga sih, Corpus Ovarium ya, menang Mhm, Embara Puisi DKJ gitu. Tapi kan sebenarnya itu juga mhm. bukan sesuatu yang baru bagi kamu. Kamu udah menang banyak kan? Itu istimewa nggak bagi? Enggak, itu baru. Itu istimewa lah. Oh, istimewa ya? Enggak, saya nggak mau menyombongkan diri ya, tapi nggak mau menyombongkan diri dengan bilang bahwa, "Oh, biasa aja." Enggak, bagi saya itu istimewa. Meskipun tidak sesuai target, target saya kan juara satu gitu kan. Tapi tapi kan nggak ada juara satunya. Kamu juara dua ya. Berarti kamu juara. Nah, ya tetap aja menyandang juara kedua itu nggak enak gitu loh. Jadi label juara kedua di sampul buku itu nggak asik. Bagi saya tetap lebih asik juara satu Juara satu itu ya. gitu. Meskipun Mhm. di hatiku kamu yang juara satunya gitu. Alah, kamu Iyalah, segombal dulu, Mas. bersama itu ya, Mas, Mas siapa? Yang juara 2 Ada dua kan? Farid Al-Faruqi, Iya, yang dapat itu. juara dua itu ya. Heeh, mestinya kan saya juara satunya. Ya tapi itu eh, Bercanda ini, juri- bercanda. jurinya mengatakan tidak ada juara satu ya, gitu. Iya betul, karena kurang dan, saya pikir memang saya harus menyadari itu. Saya tidak mau sok-sokan, "Oh, saya harusnya juara satu." Tidak, saya ya mungkin orang-orang berpikir, "Kok begitu sih? Mestinya kan bagaimanapun juga tetap ada juara satu di lomba." Tapi saya pikir-pikir kalau memang karya saya itu ya keputusan juri ya, tidak bisa diganggu gugat. Artinya kalau memang karya saya itu memang belum, mencapai apa yang mereka inginkan, standar mereka, ya sudah, artinya saya harus banyak belajar lagi, itu. Dan di DKJ juga kayaknya bukan yang pertama kali ya kayak gitu ya. Nggak ada juara satu atau kadang-kadang Iya, betul. kayak waktu Ziggy menang itu nggak ada juara dua ya, yang novel ya. Iya, banyak sebenarnya, sering sebelum-sebelumnya begitu. Bahkan pernah itu kalau tidak salah itu nggak ada Oh juaranya. sekali. Ya, Mhm. itu rombongannya yang juara bersama ya kalau nggak salah. Jadi akhirnya yang unggulan aja jadinya, nggak ada juara satu ya. Iya, bahkan pernah itu tidak ada juara kalau tidak salah. Pernah ya? Wah, Jadi tidak ada unggulannya dan sebagainya itu, standarnya ketinggian ya. iya standarnya ketinggian Tapi ya sih. nggak apa-apa sih. Kalau nggak gitu kan kita nggak berusaha untuk mencapai estetika gitu kan, kebaruan dan sebagainya itu. Ya sisi positifnya seperti itu ya kira-kira. Mhm, Itu jadi Corpus Ovarium aku baru seminggu lalu atau 2 minggu lalu tuh baca Corpus Ovarium. Hasil mhm. residensi ya. Iya Boleh diceritakan gimana itu? Eh, iya, jadi sampai akhirnya tahun 2019 itu saya kan, dapat beasiswa residensi dari Komite Buku Nasional dan itu di Molo gitu kan. mulu Dan mulu di aku itu mana mulu? Molo itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. NTT Jadi ya. kenapa saya memilih proposal ke sana, karena saya waktu itu membaca sebelumnya waktu kuliah di Jogja kalau tidak salah atau akhir-akhir saya kuliah di Malang itu membaca berita-beritanya Aleta Baun. Dia aktivis perempuan anti tambang gitu kan, sederhananya seperti itu. Dan saya tertarik gitu. Dan waktu kuliah di Jogja itu kan saya juga cukup menekuni ekofeminisme, jadi Hmm. itu relate, itu jadi saya, ketika ada pengumuman tentang beasiswa itu, saya mengajukan proposal tentang perempuan yang melawan aktivitas tambang. Juga saya penasaran sebenarnya dengan kosmologi Molo. Hmm. Seperti apa gitu kan, kosmogoni, kosmologi, pandangan mereka terhadap dunia itu seperti apa, itu 2 persoalan itu yang saya angkat di dalam proposal saya dan pada saat itu, saya diterima gitu. Dan di sana selama 1 bulan, saya nggak nulis apa-apa, saya cuma meneliti gitu, istilahnya meneliti gitu ya. Saya wawancara orang, kemudian saya mendatangi tempat-tempat yang saya harapkan nanti menjadi tulisan saya, dan di proposal itu saya memang mengajukan bahwa saya nanti akan menulis puisi, karena kan ditanya di situ, nanti hasilnya apa? Apakah menulis puisi, novel, esai, dan sebagainya. Nah, saya memang mengajukan puisi pada saat itu. Dan pada saat itu, setelah selesai dari Molo, itu saya tidak langsung menulis.
Jadi Corpus Ovarium itu manuskripnya baru saya tulis 2 tahun kemudian, bahkan lebih dulu hasil tulisan saya residensi di Sumatera Selatan, Hmm. Musirawas ya kalau nggak salah. di Sirawas Utara, itu Rata-rata. memang dituntut gitu kan, itu kan dituntut. Tahun 2020 itu dituntut untuk langsung selesai 1 bulan setelah residensi. Hasilnya catatan perjalanan gitu kan, itu sudah jadi gitu. Dan saya merasa tersindir sebenarnya, karena saya dulu omong-omongan sama Wendy gitu kan, Wendy Permana. Wendy Firmana. Iya, kami omong-omongan, sering omong-omongan, "Kenapa ya orang residensi." Halo, Roy? Ngilang, Roy? Halo, Royan? Saya, bawa dari mulu. Makanya kemudian saya buka arsip-arsip lagi, arsip penelitian, catatan penelitian itu, dan bulan Agustus itu ketika saya mau mulai menulis manuskrip itu, Bentar, bentar, Roy. dikaji, Bentar, Roy. kemudian Tadi terputus. Tadi terputus. mhm, Nge-freeze tadi. oke, nyampe mana tadi? Tadi sampai ngobrol sama Wendy. Kenapa orang residensi terus prison? Kenapa? Oh gitu. Ya. Jadi kenapa ya, para peserta residensi itu banyak yang tidak menulis gitu. Bukunya kok nggak ada, hasilnya kok nggak ada. Begini, sebenarnya Komite Buku Nasional itu tidak mewajibkan itu, tidak menagih itu. Oh. Yang ditagih adalah laporan, laporan perjalanannya selama di sana gitu. Oh. Tapi saya merasa punya kewajiban moral kepada bangsa Indonesia, karena itu kan Uang duitnya negara ya? rakyat gitu kan ya. Uang negara. Heeh, uangnya negara. Oke lah saya harus menulis gitu. Dan itu kan sudah lama ya, 2 tahun yang lalu. Jadi saya harus, membuka lagi arsip itu. Saya buka lagi arsip, saya buka lagi catatan-catatan, penelitian itu, saya pelajari lagi dan sebagainya. Itu bulan Agustus. Dan kebetulan pada saat itu, Dewan Kesenian Jakarta itu mengeluarkan maklumat tentang sayembara manuskrip puisi. Nah, ini kebetulan nih gitu kan ya. Kebetulan, ya sudahlah, saya sekalian ikut format, ketentuan sayembara menulis manuskrip itu. Akhirnya jadi 3 puisi di dalamnya. Awalnya sebenarnya saya ingin nulis 5 puisi, tetapi 3 puisi sepertinya sudah cukup untuk memenuhi ketentuan lomba. Akhirnya saya ikutkan itu sekalian, gitu kan. Ya sudah, akhirnya seperti itu. Eh, prosesnya kalau berarti anggaplah pengendapan 2 tahun gitu ya. Proses eksekusi Iya, lama. sebentar sebenarnya. Proses eksekusinya itu nggak nyampe 1 bulan lah, paling ya 2 minggu. Sudah termasuk editing atau enggak? Iya, itu sudah termasuk editing. Wow. Tapi setelah setelah diterbitkan itu kan menang. Terus diterbitkan. Mhm. Diterbitkan diedit lagi nggak? Edit lagi tuh. Jadi kami benar-benar ngobrol dengan editor, Hmm. itu. Jadi memang ya itu kan editing dari saya di awal, editing dari editor kan juga juga perlu gitu. Penyuntingan dari editor, masukan-masukan dari mereka dan sebagainya itu perlu. Jadi ya diedit lagi itu akhirnya. Dan diterbitkan satu paket dengan esai ya. Dengan esai. Nah, ini unik nih sebenarnya. Jadi sebelumnya memang harus ada penerbit itu menuntut kasih bonus lah gitu. Awalnya saya mikir, oh Slayer gitu kan, Slayer dari timur. Harganya mungkin satu Slayer kecil itu 10.000 gitu kan. Hmm. Tapi kemudian, salah satu tim penerbit itu bilang, "Gimana kalau tulisan?" gitu. "Kamu punya nggak cerpen?" Misalnya cerpen tentang mulu gitu kan ya, atau Hmm. apa tentang mulu. Saya kan sudah lama nggak menulis cerpen. Dan kebetulan saya punya esai-esai mulu, saya kumpulkan jadi satu, saya jahit lagi biar biar nyambung gitu kan. Ya akhirnya jadi itu. Jadi ketika pembaca menikmati Corpus Ovarium, itu juga memahami konteksnya. Ketika dia sebelumnya membaca buku esainya terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya ya tetap ya bisa dinikmati lah tanpa esai itu. Kan karya sastra harus independen gitu kan. Paling tidak
para pembaca itu bisa menikmati bahasanya, komposisi artistiknya dan sebagainya tanpa diganggu oleh esai. Tetapi saya pikir itu cukup sangat membantu ketika, orang membaca esainya dulu dan ingin memahami maksud dari, puisi-puisi yang ada di Corpus Ovarium. Oh, jadi harusnya urutannya tuh baca esai dulu baru baru puisinya gitu ya? Ya, bolehlah seperti itu. Itu yang dianjurkan. Aku kebalik Meskipun berarti ini. tanpa Aku bisa baca puisinya dulu baru baca esainya itu. ya berarti kamu nanti harus baca lagi buku puisinya. Ini tadi berkaitan kamu diminta tulisan terus ada cerpen atau enggak terus kamu bilang kamu udah lama nggak nulis cerpen. Nah ini kan aku juga Iya, apa, wawancaramu dengan Wendy yang dimuat di Tatkala gitu. mhm, Nah, jadi memang kamu mengatakan kamu udah lama udah memutuskan untuk nggak nulis cerpen lagi kecuali kalau memang bisa mhm. kamu kaya gitu kan. Iya, heeh, Itu bisa diceritakan lagi di sini alasannya kenapa kamu memutuskan iya. menulis cerpen lagi. Untuk persoalan prosa saya pikir ya mungkin lebih nyaman saya menulis menulis prosa fiksi ya, itu, Hmm. menulis novel gitu kan. Kalau untuk cerpen, saya butuh agak berpanjang-panjang nih gitu kan. Beda dengan saya dulu awal-awal nulis cerpen itu bisa cuma 3 halaman, 4 gitu kan. Sekarang itu saya kepengennya agak lebih panjang, ada detail. Detail dari elemen-elemen cerpennya dan sebagainya. Dan ketika saya menulis cerpen panjang, tidak ada media saya kira, media yang bisa memberikan honor yang cukup pantas untuk memuat cerpen-cerpen yang panjang itu. Kompas misalnya kan 4 terbatas halaman ya gitu Pak? kan, cuma 4 4 halaman. sampai 5 halaman, jawab pos dan sebagainya. Sedangkan media online saya kira itu, honornya sedikit dibandingkan dengan Kompas gitu, ya sudahlah mungkin dan kalau saya nulis cerpen itu saya pikir gitu-gitu aja gitu, daripada saya menulis gitu-gitu aja mungkin enggak Kenapa lah gitu enggak kan. ini, apa, enggak kepikiran atau enggak berniat, ya udah tulis aja dulu nanti diterbitkan aja jadi satu buku nih, gitu? Sebenarnya kan kumpulan cerpen saya sudah 4 ya dan saya pikir itu sudah cukup gitu. Saya kira itu sudah cukup dan yang lain udah banyak lah penulis-penulis di Indonesia itu yang bagus lah menulis cerpen daripada saya gitu kan. Wendy itu pernah bilang begini, cerpen di Indonesia itu, eee, ini rentang waktunya, latar waktunya itu panjang sekali gitu kan. Ya itu kalau cerpen di Indonesia memang mestinya tidak begitu. Satu persoalan saja yang diangkat dan dengan waktu yang pendek gitu kan, rentang Mhm, waktu yang pendek. Tetapi kalau saya baca cerpen-cerpen luar itu rentang waktunya bisa panjang sekali. ya, Dan itu tidak masalah ketika ruang yang disediakan itu iya, juga panjang, banyak gitu. Nah, besar ya. persoalan rentang waktu itu memang akan sukar diterapkan di Indonesia, di media-media yang ada di Indonesia. Bahkan, media online pun itu juga membatasi ternyata, ya kan? Iya, Misalnya berapa berapa kata gitu, itu dibatasi. Meskipun ada beberapa media online lain yang juga tidak membatasi itu. ya Gitu. Jadi beda kalau ya. jadi Wendy itu pernah bercerita, pernah bilang gitu kan, "Kalau kamu ya nggak papalah nulis cerpen," gitu kan, "itu kebutuhan untuk bercerita bisa terwadahi ketika kamu menulis cerpen." Tapi sekarang saya mikir, eee, esai ternyata juga bisa dan saya bisa lebih bebas menulis esai, karena cerpen itu memang batas-batasnya itu orang seringkali ngomongin logika di dalam cerpen dan sebagainya itu. Ya esai juga ada, tetapi saya lebih merasa leluasa ketika menulis, esai gitu. Nah kalau novel itu memang saya lebih enak menulis novela gitu, novelet. Karena saya memikirkan pembaca juga, sepertinya pembaca ini agak susah baca novel yang tebal, tetapi juga kurang puas misalnya ketika dia membaca cerpen. Saya kira format novela itu pas sekali untuk para pembaca yang nanggung, seperti itu Seperti gitu. saya lebih menikmati gitu, yang novela gitu ya. Pendosa yang Saleh Iya novela ya hitungannya ya? iya, Pendosa yang Saleh, Rumah Jadah itu kan novela, bahkan Tanjung Kemarau saya kira juga tidak tebal-tebal amat gitu. Tapi tebel lah, Tanjung Kemarau tebel lah hitungannya.
Ya itu dua kalinya Rumah Jada dan Pendosa yang Saleh. Oke, jadi mungkin ketika nonton ini orang-orang akan bertanya, siapa sih Wendy Vermana ini kok disebut terus oleh Royan Julian? Nanti mungkin perlu sesi ngobrol bareng Wendy Vermana. Inilah yang dibicarakan Royan Julian gitu. Jadi saya mau ngomong sesuatu nih barusan tuh, cuma lupa. Oh ya, kalau di wawancaranya Wendy nih, Wendy lagi, itu kan Nah, bilang ya istirahat, baca baca menulis cerpen. Sekarang saya memang benar-benar kayak memutuskan sudahlah mungkin cukup untuk cerpen. Tapi kalau misalnya kayak kemarin Riz, gitu kan, kayak kemarin kemarin kan ada tawaran tuh dari kampus kita gitu kan, wabah ya. nulis nulis cerpen Wabah. wabah gitu kan. Oh, dan, honornya lumayan lah gitu kan buat ngopi, ya saya mau gitu kan. Kalau misalnya ada tawaran seperti itu saya mau-mau aja, dan itu sudah pasti bakal dimuat gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa gitu, asalkan bayarannya oke juga. Sekarang saya menulis juga tidak hanya berdasarkan rasa senang ternyata, itu berbeda dengan motif menulis saya pada saat awal-awal menulis, Oh, senang berubah ya, senang, tapi sekarang juga bergeser. iya bergeser. Selain saya senang juga menghasilkan gitu kan. Biar usaha kita belajar gitu kan tidak sia-sia, kita dihargai gitu. Itu. Tapi aku memang mengingat kamu semasa kuliah dulu sebagai seorang yang sangat fokus belajar gitu. Aku ingat misalnya di mata kuliahnya Pak Dibio gitu ya. Itu baru Mhm. minggu pertemuan, terus Pak Dibio bilang, ini baca buku Liao Yok Fang. Terus bukunya kan sekitar 700 atau 1000 halaman gitu ya, tebel banget gitu kan. Iya. Terus minggu depannya kan presentasi bab satu gitu. Terus tiba-tiba kamu bilang, ya saya harap teman-teman yang lain juga menyelesaikan baca buku Liao Yok Fang. Dan itu karena udah selesai gitu, 700 halaman seminggu gitu. Aku langsung, Serius aku pernah bilang gitu. iya di kelas, aku inget itu. Ini Royan, ini brengsek ini anak udah selesai aja nih sudah buku setebal. Sepertinya saya tidak sepertinya saya belum saya nggak tahu ya apakah saya itu selesai baca buku itu atau tidak. Tapi yang jelas saya membaca buku itu. Iya. Ya itu aku ingat itu aku kayak bangun itu ketika baru seminggu itu dibilang minggu lalu itu oleh Pak. Tiba-tiba dia ulang, ya saya harap teman-teman yang lain juga menyelesaikan apa-apaan ini Itu anak kamu itu kamu sok-sokan tidak aja baca. biar teman-teman keder aja gitu. Ya aku sampai sekarang kader ya sama kamu. Ya tapi memang kamu memang seorang pembaca ya, pembaca yang sangat haus. Jadi boleh diceritakan dong ke penonton. Sudah berapa tahun kamu Iya. menargetkan, membuat target baca dan berapa jumlah Oh. bacamu setahun gitu. Oh gitu. Jadi begini sebenarnya. Dulu kan saya nggak pakai Android ya waktu masih kuliah. Nggak pakai Android. Jadi ya saya baca buku, tiap hari baca buku. Buku satu selesai langsung buku yang lain. Tanpa distraksi gitu kan. 2015 itu saya baru kemudian punya Android setelah sidang tesis. Mhm. Jadi selama kuliah S2 itu saya nggak pakai Android, teman-teman punya grup WA dan sebagainya, saya masih pakai HP biasa gitu kan. Baru setelah selesai sidang tesis itu saya baru dan ternyata itu menyita banyak waktu gitu. Kita jadi menatap layar gitu kan. Dan akhirnya saya menyadari itu tahun 2016 gitu kan. Kok kayaknya gitu kan, saya dulu lebih banyak membaca ketimbang ketika saya punya Android gitu. Ya akhirnya oke beginilah, daripada kemudian saya ini selalu menatap layar, bacaannya dikit, saya target lah 1 tahun 100 saya pikir cukup. Jadi kalau tidak salah mulai tahun 2017 kalau tidak salah, itu saya menargetkan membaca buku 100 tiap tahun. Itu biar Tahun. saya tidak biar terbatasi lah, biar terbatasi ketika saya sedang mabuk media sosial misalnya. Jadi target bacamu 1 tahun 100 buku. Sejak Ya minimal 2015. 100 lah, kalau nggak Tahun. salah, heeh. Jadi sebenarnya saya merasa bahwa sebelum saya punya gawai, sebelum saya punya Android, itu bisa lebih dari 100 saya kira membacanya. Itu akhirnya ketika punya gawai, sering lihat media sosial dan sebagainya, akhirnya okelah
saya targetkan saja minimal 100 saya pikir cukup. Karena banyak orang yang bisa lebih dari itu membacanya gitu, kuantitasnya, gitu. Itu apapun, genre-nya apapun, 100 buku itu apapun. Iya, saya tidak membatasi genre, jadi saya baca genre apapun. Tapi ada genre favorit nggak? Paling seneng nih kalau ketemu buku yang kayak gini gitu. Mmm, puisi saya suka ya semuanya sih sebenarnya, beneran semuanya. Tapi sekarang saya itu lebih suka ini, saya suka buku non-fiksi tetapi ditulis dengan bahasa yang enak, Ah, dengan bahasa yang sastrawi gitulah, saya suka itu, kalau untuk sekarang. dalam negeri atau terjemahan? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya saya suka karya Avianti Harman itu yang judulnya Avianti ya. Arsitektur Arsitektur yang lain itu saya pikir bagus sekali gitu. Dia Oh iya, menulis risalah tentang arsitektur tetapi dengan bahasa yang sangat puitis. mungkin Linda juga mungkin ya. Kamu senang juga mungkin Linda. Linda nggak terlalu itu Wendy itu. Oh iya, Wendy lagi. Orang-orang akan penasaran sekali, siapa sih Wendy ini? Terus oleh Ya, dia Royan. harus diangkat dia. Dia nanti harus harus dibawa ke ke forummu ini. Ya, jadi 100 buku minimal sejak 2017 sampai sekarang masih Sampai sekarang masih terus ada. itu. Menurutmu Mhm. itu tadi ada banyak orang yang lebih lebih banyak kuantitasnya. Ya. Jadi Mas Banyak banget gitu Bramantio ya. misalnya. Ya, Mas Bramantio dosen UNER itu, dosen sastra Indonesia ya, dia adalah pembaca yang tekun dan 1 tahun dia bisa membaca lebih dari 100 gitu. Saya agak intens, berkomunikasi dengan dia gitu. Selain dengan Wendy juga dan kamu tentunya. Soalnya begini Riz, kayaknya temen kuliahku itu aku yang intens berkomunikasi sampai sekarang itu cuma kamu sama Furkon gitu. Karena Oh, mungkin Furqan ya? kita Foto ya? berada di iya foto. Kita berada di lingkaran yang sama, masih masih ada di lingkaran yang sama, jadi komunikasi itu terjaga. Nggak cuma basa-basi kan kita. Ya, Nah, itu yang membuat, agak kaku komunikasi ya. kita tetap tetap intensif, itu. Karena sama-sama Padahal dulu waktu masih kuliah kan kita nggak terlalu ini ya, nggak dekat gitu kan. ya nggak akrab ya. Ya, aku soalnya takut sama kamu Roy waktu kuliah dulu. Alah. Ya, anak seminggu selesai Leo Yofang ya menjauh dari anak ini. Tapi ternyata setelah lulus kuliah, ya karena kita sama-sama nulis ya, Mhm, jadi berkomunikasi, komunikasi mhm. masih terus jalan gitu. Oh ya, selain memenangkan sayembara puisi, kamu juga menjadi salah satu pemenang sayembara kritik sastra DKJ juga. Mhm. Ini boleh cerita juga gimana Iya. ya, Roy? Itu pertama kali saya ikut sayembara manuskrip. Dari dulu sebenarnya kepengen, cuma kan bingung. Ini mau neliti karya yang mana, apa novel, apa cerpen, apa puisi gitu kan. Itu saya bingung. Tapi kemudian kemarin itu ketika ada pengumuman dari DKJ bahwa mereka menyelenggarakan sayembara kritik sastra lagi, itu dengan tema yang spesifik tentang Hairil Anwar, saya Wah, kemudian merasa tertantang. Gini, kita kan sebenarnya nggak tahu ya kalau kamu. Kalau saya itu ya tahu ya karya-karyanya Hairil tentu baca. Kita kan mahasiswa sastra Indonesia tentu baca. mm, Cuma kan pengetahuan saya tentang Hairil itu ya setengah-setengah. Bahkan hidupnya itu ya kita dengarnya cuma dari gosip-gosip gitu kan. iya, Jadi itu merasa tertantang. Saya nggak tahu sama sekali Hairil dan ini tantangan buat saya. Akhirnya saya mempelajari Hairil, baca lagi karya-karyanya, kemudian baca riwayat hidupnya, baca kritik-kritik dari karya-karyanya dia, dan akhirnya ya udah saya kemudian menulis itu. Dan target saya memang tetap target saya juara satu, juara tetapi kan satu. mengecewakan sekali ya kemarin. Cuma juara harapan gitu ya sudahlah. Berarti saya memang harus belajar banyak dan saya ketika membaca
juaranya gitu kan. Wah ini memang layak lah, jauh lah dengan karya saya gitu kan. Itu saya perlu belajar banyak lagi gitu. Tetapi untuk permulaan ya saya pikir harus disyukuri itu kan katamu tadi harus disyukuri gitu. Untuk permulaan ya saya sudah siap-siap lagi nih gitu kan. Merasa tertantang gitu. Itu. Eh, jadi, tapi itu belum dibukukan ya, yang menang Belum. belum. Ya mungkin nanti saya akan membukukannya dengan karya-karya kritik saya yang lain kalau saya memang menulisnya gitu. Jadi kan kamu tuh sudah menang lomba puisi, sudah pernah cerpenmu udah menang, novel novel udah ada pernah menang belum? Pernah sih dulu nulis Pernah novel bentang pulp. ya, bentang bentang juga ya. Iya betul, bentang. Cuma Iya. nggak sampai terbit. Terus kritik sastra. Jadi Royan Julian ini penulis apa sih kamu, Roy? Bingung sebenarnya kalau makanya kemudian kalau ada label novelis, cerpenis, penyair atau apa gitu, esais, saya pikir paling netral memang labelnya itu penulis gitu aja sih. Saya juga agak keberatan gitu kalau misalnya dibilang sastrawan. Kayaknya itu ketinggian gitu kan. Tapi dengan kamu menulis hampir semuanya gitu ya, menulis puisi, cerpen, novel, kritik bahkan, itu jalanmu bukan ke sastrawan, ke budayawan jadinya itu. Ini sebenarnya ada anekdot ya, budayawan itu sebenarnya seniman yang sudah pensiun. Jadi jangan dulu lah. Ya, tapi siapa tahu ya 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang disebut sebagai budayawan dari Madura, Royan Julian gitu. Kamu sudah menulis semuanya. Kira-kira ke depan ada target mau nulis apa lagi? Atau Belum nulis semuanya lagi sih. gitu yang mau yang ditargetkan? Ini belum pernah menang nih di sini. Pengen nih coba yang di sini. Oh, saya pengen nulis naskah drama, cuma bukan dalam rangka lomba sebenarnya, Ah, tapi karena saya punya utang gitu kan sama komunitas saya. Oke, kita komunitas bikin saya nulis naskah calon narang gitu kan. Calon narang nih kayaknya eh, bagus untuk ditulis. Jadi mahasiswa saya sekarang itu sedang menggarap pertunjukan calon narang 2 kelas gitu. Nanti saya sekalian juga bikin, tetapi bukan untuk mahasiswa, tapi untuk komunitas saya sendiri itu. nama Jadi kemarin komunitasnya kan ada sayembara. Kenapa? nama komunitasnya apa? Saya di sini aktif di Les Bumi dan Civitas Koteka Koteka ya. itu. Yang aku tahu Koteka. Untuk Koteka. Jadi kemarin sebenarnya kan ada sayembara menulis naskah lakon Dewan Kesenian Jakarta. DKJ. Tergoda sebenarnya, tergoda untuk menulisnya gitu kan. Cuma saya pikir saya tidak cukup bekal untuk menulis naskah lakon. Saya harus membaca banyak naskah lakon dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya tidak suka yang macam-macam kan. Sebenarnya ada tuh naskah-naskah yang sangat akrobatik gitu kan, aksi dan sebagainya itu sebenarnya saya suka yang lurus-lurus aja. Makanya saya jatuh cinta ketika saya membaca Amangkuratnya Gunawan Muhammad. Itu Hmm. saya cukup suka dan mungkin saya kepengen bikin yang model-model kayak gini lah, nggak macem-macem gitu. Nggak Yang macam-macam penting tapi masuk membekas di gitu. hati ya. Nah, kayak gitu. Nah, memang selama ini saya tidak punya minat untuk menulis naskah drama dan merasa tidak bisa menulis naskah drama. Tetapi proyek dari komunitas saya ini cukup baiklah. Siapa tahu nanti saya juga bisa merambah dunia naskah lakon gitu. Itu Jadi sebenarnya kemarin tuh nggak ikut sayembara naskah lakon DKJ itu karena merasa belum cukup bekal. belum cukup bekal, belum cukup matang dan sebagainya. Itu. Bukan karena takut nanti aku menang lagi nih, masa 1 tahun 3 kali. Kayaknya kalau misalnya naskah lakon itu sayembaranya saya tidak bisa memprediksi dan bahkan mungkin saya akan berpikir saya tidak akan menang gitu. Saya cukup bisa mungkin mengukur diri saya sendiri. Tapi kalau ternyata tiba-tiba menang lagi,
Luar biasa. Tahun Ya depan itu jadi juri kamu. kejutan bagi saya kalau Tapi kayaknya bisa jadi ya tahun depan Royan Julian diminta jadi juri di DKJ gitu. nggak tahu, karena juri itu kadang-kadang kita tidak bisa gitu kan menerka. Ternyata jurinya ini, Iya. sebelumnya kita mungkin berpikir menyangka oh jurinya ini, tapi ternyata oh ternyata jurinya gitu kan sangat muda sekali gitu. Ziggy ya, Tapi waktu nggak Ziggy apa-apa. jadi itu ya. Iya Ziggy, Mario itu kan cukup muda, tetapi mereka matang semua. Jadi Ya, kematangan itu saya kira memang tidak ada hubungannya dengan faktor usia. kamu sudah cukup matang sih sebenarnya, Pak. Sebentar lagi. Sebentar lagi hangus kalau udah matang. Ini eh, kamu mengajar, terus nongkrong. Uh-huh. Gimana kamu membagi waktu untuk menulis dan Enggak, mengajar? sebenarnya saya tidak sibuk-sibuk amat lah. Ngajar tetap, saya tidak mau ngoyo lah. Itu kata orang Jawa. Ngoyo itu apa ya bahasa bahasa Indonesianya? Saya Apa nggak ya? mau terlalu berlebihan bekerja. Saya semuanya imbang bagi saya. Jadi saya tetap bisa. Dan menulis pun saya juga sebenarnya tidak produktif gitu, tidak tidak produktif-produktif amat Tidak gitu. produktif-produktif amat. Satu tahun kamu bisa 3 buku. Nggak produktif Ya banget. itu kan sebenarnya tulisan-tulisan saya sebelumnya gitu. Saya masih berpikir bahwa saya harus tetap lebih banyak membaca daripada daripada menulis. Itu itu Oke, oke, Jadi oke. kalau misalnya orang berpikir, wah Royan ini bagaimana membagi waktu, ngajar, kemudian menulis, nongkrong. Bahkan sekarang saya itu kalau menulis ya memang kadang-kadang kan tulisan pesanan gitu. Oh, Dan kalau tulisan pesanan saya agak bersemangat karena sudah jelas gitu. Jelas sudah pasti dimuat honornya, ya. sudah pasti dimuat dan sebagainya itu. Kalau spekulasi saya masih mikir-mikir hadiahnya gede atau enggak gitu kan. Kalau hadiahnya cuma voucher kuota internet saya nggak bakal mau gitu kan. Tidak ada motivasi untuk itu. Oke, oke. Eh, Pertanyaan berikutnya, 3 buku sastra Indonesia terbaik versimu. Agak susah ya sebenarnya. Atau yang paling kamu suka secara subjektif aja. Yang paling kamu. Iya, itu sebenarnya banyak. Tapi begini, Saman itu saya pikir masih menjadi buku favorit saya, novel favorit saya itu Saman. Kebaruan di situ jelas, tapi tidak asal akrobatik gitu kan. Tetap bisa dipahami. Kan kadang-kadang ada itu yang asal baru gitu kan, tapi agak susah dipahami gitu kan. Susah maksudnya mau apa juga. Motifnya apa menulis dengan cara akrobatik seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, Peri Kecil di Sungai Nipah. Itu karya Diah Merta. Itu sayangnya tidak terlalu terekspos ya novel itu. Dan Diah Merta saya lihat tidak menulis lagi. Padahal menurut saya itu berpotensi sekali untuk dia menulis karya-karya yang ya bisa jadi bagus lagi seperti Peri Kecil di Sungai Nipah. Meskipun tidak ada kebaruan bagi saya di situ. Dalam artian plot seperti itu biasa. Bahkan ketika kita membacanya, kita akan teringat pada novel Rumah Arwahnya Isabel Allende dan juga The God of Small Thing-nya Arundhati Roy. Baca novel itu seperti perpaduan keduanya gitu. Tapi itu cukup cukup bagus menurut saya secara subjektif. Nanti kalau mau tahu alasannya gimana itu nanti di lain forum ya. Tapi secara subjektif saya suka itu. Kemudian saya juga suka buku puisi Avianti Arman yang judulnya Perempuan yang Dihapus Namanya. Hmm. Secara gaya itu jelas pengaruh Gunawan Muhammad di situ sangat kental, tetapi ya tetap tetap bagus bagi saya. Saya suka isu yang diangkat dengan gaya dia menulis dengan gaya puisinya dia yang panjang, saya kira bagus karena memang tidak semua penulis puisi memiliki napas yang panjang itu.
untuk membuat satu puisi yang panjang, dan Avianti Arman di situ cukup berhasil bagi saya menjaga tone, supaya, eee, dari awal sampai akhir itu puisinya tetap tetap bagus. Saya kira itu. Itu 3 karya sastra terbaik yang, saya baca. Ya mungkin banyak lagi kalau saya pikir-pikir, tetapi kalau saya ditanya lagi, yang keempat dan kelima dan seterusnya apa, nanti saya butuh mikir lagi tuh, gitu. Oke, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir, berikutnya mungkin pertanyaan terakhir. Apa pesanmu untuk orang-orang yang mau belajar menulis? Banyak baca itu, banyak baca dan latihan saya kira. Karena kalau misalnya tidak latihan juga, itu kita akan ini ya, kita akan gelagapan menulis. Lama misalnya nggak nulis, kayak saya kemarin gitu kan, lama nggak nulis esai gitu kan. Esai terakhir saya yang saya tulis itu, Di Pintumu Aku Mengetuk, yang untuk sayembara kritik Kritik. sastra DKJ. Nah, setelah itu saya lama nggak menulis esai. Nah, ketika saya memulai lagi, itu agak susah. Yang untuk Jawa Pos itu kemarin itu kan saya memulai lagi, dan itu saya kira, "Oh, agak susah nih," gitu kan. Jadi nulisnya agak lama itu, padahal cuma berapa, tidak nyampe 800 kata, tapi nulisnya itu mulai, maghrib sampai pukul 2 dini hari. Itu belum saya sunting, belum saya edit, gitu. Jadi otot-otot menulis saya itu mulai kendor. Jadi harus memang banyak latihan, itu penting saya kira. Apalagi untuk penulis pemula gitu kan ya, gitu. Saya kira itu. Banyak baca, dan bacanya pun itu tidak tidak seragam. Artinya kalau kita menulis puisi misalnya, yang kita baca tidak hanya puisi. Kalau kita nulis novel, yang kita baca tidak hanya novel ya. Yang kita tulis cerpen, yang kita baca nggak cuma cerpen, tetapi semua genre, tulisan saya kira, perlu Harus untuk dibaca. dibaca. Bahkan orang yang menulis non-fiksi, esai misalnya, atau artikel atau apa, buku non-fiksi lah, itu juga perlu baca karya sastra. Karena kalau tidak, tulisannya bisa kaku, nggak enak, Kering, kayak makalahnya mahasiswa gitu kan. kering ya. Heeh, saya kira itu. Oke. Oke, terima kasih Royan sudah menyediakan waktu untuk Siap, sama-sama Rizky. ini. Eh, Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dan mungkin moga-moga nanti bisa ada sesi kedua ya. Dan kali kedua nanti mungkin saya perlu mengundang Wendy Vermana gitu. Sekali Oh, gue siap. buka forum bertiga kita nanti. Betul betul. Trisam ya. Oke, makasih Roy ya. Sampai jumpa Oke, lagi. sama-sama Rizky.